kami selagi diberikan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah di mana kita dimulai. Salawat dan salam kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Boleh jadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita salat subuh di rahmat Allah. Kemana seperti biasa kita setiap ahad subuh dan subuh di mana kami sampaikan kalau Ustaz Irawan Nasbini kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ke-13. Ke-13.
sangat populer dan terus disampaikan oleh para pembalik kita, para penceramah kita, manakala mengisi khutbah atau tausiah. Jika kita pahami apa maksud daripada hadis ini, wa kam min sha'ib laisa lahu min siyamihi ila ju'i wal atas. Betapa banyak orang-orang Islam yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali yang dia dapatkan hanya haus dan lapar saja. Secara tekstual, hadis ini menjelaskan bahwa banyak di antara orang-orang berpuasa itu menahan haus dan lapar sehari penuh, tapi tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ganjaran daripada puasanya, kecuali dia rasakan hanya haus dan lapar saja. Tentu tidak dapatnya berkah daripada puasa kita tentu ada sebabnya. Ada sebab-sebab yang menyebabkan kemudian puasa yang kita lakukan itu menjadi tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya orang-orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaganya saja. Maka satu contoh yang menjadi sebab kenapa manusia atau kenapa orang-orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apapun dari puasanya, satu, karena dia melaksanakan puasa kemudian melalaikan kewajiban yang lainnya. Contoh, banyak di antara kita ini, mungkin tetangga kita atau mungkin kawan-kawan kita, mereka sanggup berpuasa sehari penuh, tapi tidak sanggup nak ketika sholat. Ibu ya, banyak di antara kita, mereka sanggup berpuasa, tapi melaksanakan sholat lima waktu mereka tidak sanggup. Karena bagi sebagian mereka itu menganggap yang penting puasa, mumpung bulan Ramadan, mencari keberkahan, mencari ridha Allah, mencari maghfirah Allah, meraih ampunan Allah. Jika seandainya puasa saja dilakukan, tapi kemudian mengabaikan perintah yang lainnya, maka ini jadi masalah. Padahal dalam hadis dikatakan awwalu ma yuhasabu ala ummati yaumal qiyamah as-shalah. Hal pertama yang akan dihisab oleh umatku kelak pada hari kiamat adalah salatnya. Jadi tolak ukur baik atau tidak amal manusia itu tergantung bagaimana salatnya. Kalau salatnya baik, maka insya Allah puasanya pasti baik. Kalau salatnya baik, sedekahnya pasti baik. Kalau salatnya baik, hajinya pasti baik, ibadahnya pasti baik. Maka kalau ukur amal manusia itu ada pada salatnya. Nah, jika seandainya ada seorang muslim berpuasa saja, kemudian meninggalkan kewajiban yang lainnya, nah inilah yang dikatakan salah satu sebab wa kam min sha'im laisa lahu min siyami illa ju'i wal atas. Orang yang puasa cuma tidak mendapat nilai puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Ibarat kita begawe sehari penuh, tahan angan, tahan panas, tahan nak minum, tahan nak makan. Di akhir pekerjaan kita tidak dapat gaji. Apa kira-kira perasaan kita? Sia-sia, menangis, sedih. Kenapa? Perjuangan sehari kita itu tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah salat, as-salatu imaduddin. Pondasi atau tiang utama agama ini adalah salat. Maka jika seandainya salat ditinggalkan, maka tidak ada bedanya seorang muslim dengan orang-orang kafir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-farqu bainana wa bainahum
keluar dari Islam jika seandainya kita tidak haji karena kita tidak mampu. Ada orang yang tidak mampu naik haji, dia mati, dia tak berdosa karena dia termasuk golongan orang-orang yang tidak mampu untuk naik haji. Maka walaupun dia tidak haji, dia masih disebut sebagai seorang muslim dan Islam tidak akan rusak. Lalu yang kedua, ada kalanya kita ini tidak wajib puasa. Kita puasa tidak berdosa lantaran termasuk salah satu daripada ketentuan Al-Quran sakit ataupun dalam keadaan perjalanan ataupun keadaan orang-orang yang sudah tua. Maka walaupun kita tidak puasa karena satu sebab ini, kita tidak berdosa dan Islam tidak akan rusak. Kita masih disebut sebagai seorang muslim karena memang kita bukan termasuk golongan orang yang wajib melaksanakan ibadah puasa karena sebab-sebab tertentu, sakit, dalam perjalanan atau mungkin kaum perempuan, tapi wajib diganti, ya. Lalu yang ketiga, kita juga kadang-kadang tak termasuk ke dalam golongan orang yang wajib zakat, karena memang kita termasuk golongan orang-orang yang bukan wajib zakat. Zakat mal maksudnya, zakat fitrah kan wajib atas individu. Kalau kita punya harta dan harta itu perlu untuk dizakatkan, maka kita tidak wajib zakat mal, tapi kita masih disebut sebagai seorang muslim dan Islam tidak rusak karena kita tidak zakat mal lantaran kita bukan termasuk golongan atau termasuk golongan orang muzaki. Tapi kalau sholat ditinggalkan, maka akan berdampak besar pada agama kita. Islam itu banyak, cuma masjid begitu banyak, cuma isinya sepi. Dan ini menunjukkan betapa sholat itu merupakan amal nomor satu bagi seorang muslim. Bapak Ibu hadirin, jamaah sholat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Pak, uang yang sembahyang ini atau orang yang sholat ini itu ada 3 tipenya. Ada 3 tipe orang yang sembahyang. Tipe yang pertama ini, Pak, ada orang yang sholatnya setiap hari, walaupun ada yang bolong-bolong. Ada 5 waktu, ada yang 2 waktu, ada yang 1 waktu, ada juga, tapi dia sholat setiap hari. Ada sholat maghrib juga yang 4 lewat, ada sholat subuh baik yang 4 lewat, ada sholat maghrib dengan zuhur baik yang baik 2 lewat. Tetapi setiap hari dia sholat. Dan ada juga orang yang insya Allah kita semua termasuk golongannya, orang-orang yang sehari semalam sholat 5 waktu. Amin. Ditambah juga dengan sholat-sholat sunnahnya. Nah, tipe yang pertama itu adalah orang yang sholat setiap hari, walaupun ada di antaranya sholatnya bolong-bolong, tapi ujungnya al-tilawat yang penting sholat. Nah, kata-kata yang penting sholat itu, Pak, coba kita rubah. Bukan yang penting sholat, tapi sholat itu penting. Kalau kita beranggapan yang penting sholat, maka kita tidak pernah mengindahkan mana yang sunnah sholat, mana yang wajib sholat, mana syarat wajib sholat, mana syarat sholat. Yang penting sholat. Itu kalau kita beranggapan yang penting sholat. Padahal kita lupa kalimat itu. Sholat itu penting. Kita butuh sholat. Sholat itu kebutuhan primer kita. Artinya ada sesuatu yang kurang juga seandainya kita tidak sholat begitu. Nah, lalu ada tipe orang kedua. Tipe orang yang kedua ini ada orang yang sholatnya seminggu sekali. Sholat Jumat ini juga beranggapan yang penting sholat. Nah, inilah juga seandainya orang selalu beranggapan yang penting sholat, tidak pernah mengenal sholat itu penting dalam kehidupannya. Padahal Allah katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang-orang yang benar dalam sholatnya, maka akan Allah jaga dia daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ada orang masih berbuat keji dan munkar, walaupun dia sholat berarti
ada masalah dengan sholatnya. Bukan sholatnya yang salah, tapi dirinya dan sholatnya yang bermasalah. Sholat tidak pernah salah, karena sholat sebenarnya sudah jelas. Ya, jadi antara diri kita dan sholat kita yang bermasalah, sehingga tidak berdampak pada akhir dan kehidupan kita. Nah, jadi ada orang yang sholat cuma seminggu sekali, tapi insya Allah aku yakin dan percaya jamaah kita di sini, termasuk tetangga kita di sini, insya Allah termasuk orang-orang yang sholat sehari semalam lima kali. Lalu ada juga tipe orang yang kedua, orang yang ketiga, ya ini yang paling parah. Ada orang yang sholat setahun itu cuma 2 kali. Ada juga masuk masjid cuma 2 hari raya. Tapi jadilah, yang penting masuk masjid. Jadi kata-kata jadilah itu oleh sedikit demi sedikit memang akan berat untuk merubahnya. Karena memang orang ini kan beranggapan kalau bulan Ramadan cuma puasa lain. Ibadah puasa yang kita lakukan tidak menutupi dosa sholat yang kita tinggalkan. Jangan sekali-kali berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali berharap maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali berharap ampun dari Allah Subhanahu wa taala jika seandainya mulut kita puasa, tetapi kewajiban kita sebagai seorang muslim itu yaitu sholat justru malah kita tinggalkan. Maka ini PR terbesar untuk kita semuanya, bagaimana menyadarkan umat Islam bahwasanya lakukan satu kewajiban, jangan tinggalkan kewajiban yang lain. Itu secara umum. Ada juga mohon maaf, ya perempuan-perempuan di sekitar kita, ya puasa mereka cuma tidak menutup auratnya. Aurat itu sesuatu yang wajib hukumnya ditutup. Laknat Allah turun bagi perempuan yang mana dia mengetahui hukum untuk Allah itu wajib, tetapi dia mengabaikan hukum atau kewajiban itu. Tidak ada gunanya seorang wanita, seorang perempuan mengumbar auratnya walaupun cuma sehelai rambutnya. Dan ini kewajiban kita kepada rumah tangga untuk mengingatkan anak-anak perempuan kita, istri-istri kita, bahwasanya kewajiban kepada mereka setelah pada sampai usia balik, maka wajib bagi mereka untuk menutup auratnya. Karena sesungguhnya kita ini bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian daripada siksa api neraka. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu melalui momentum Ramadan tahun ini kita berharap kepada Allah bahwasanya kita termasuk golongan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Karena sejatinya orang-orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan itu Pak, itu lantaran karena satu dari 2 keadaan. Kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doa kita lebih kurang 2 bulan yang lalu, itu lantaran satu daripada 2 keadaan. Keadaan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memahami dan tahu bahwasanya amal yang kita lakukan hari ini itu belum cukup untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini termasuk orang-orang yang paling beruntung, Pak. Sangat-sangat beruntung. Karena jarang-jarang kita bertemu dengan bulan ini. Satu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, umur kami ini singkatnya terlalu pendek ya Rasulullah dibandingkan umat-umat terdahulu. Kami berharap ya Rasulullah, semakin panjang usia kami, semakin besar ketaatan kami kepada Allah, semakin banyak amal soleh yang akan kami lakukan. Karena umat-umat terdahulu itu
begitu, Pak. Umat Nabi Nuh usianya setahun, ada ribuan tahun. Nah, umat Muhammad hari ini paling kencang itu umur 70 atau 75 tahun sudah payah. Nah, kami ya Rasulullah sahabat ini pengen usia kami ini dipanjangkan, umur kami ini dipanjangkan, karena kami berharap semakin panjang usia kami, semakin jauh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin tinggi ketakwaan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan santun sangat bijaksana. Umatku ketahuilah, sengaja Allah pendekkan umatku hari ini. Pertama, semakin pendek usiamu, maka semakin besar peluang untuk tidak bermaksiat kepada Allah, tidak semakin banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu berani menjamin panjangnya usiamu beriringan dengan semakin kuatnya ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pendeknya usiamu, yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu kesempatan. Jangan sampai umurmu panjangnya usiamu itu sesuai dengan banyaknya dosamu. Lalu yang kedua, ketahuilah umatku bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat Muhammad hari ini yang mana tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Salah satunya adalah bulan suci Ramadan. Dan di Ramadan Allah sisipkan satu malam, Allah sisipkan satu hari yang mana semalam itu jika sehari kita beribadah di dalamnya, kebaikannya sama seperti 1000 bulan, dan itu tidak Allah berikan kepada umat-umat yang terdahulu. Ini tentu sangat luar biasa. Satu malam itu jika kita beribadah di dalamnya, maka kebaikannya sama seperti kita beribadah 1000 bulan. Kapan waktunya? Banyak ulama kita mengutip daripada hadis Rasulullah SAW itu mengatakan 10 terakhir bulan Ramadan. Lebih detailnya lagi itu di bulan ada pada malam-malam ganjil, malam 21, 23 sampai 29. Kapan mulainya Lailatul Qadar itu? Banyak ulama mengatakan karena pergantian hari itu dari siang ke malam itu adalah maghrib, maka maghrib itu juga bisa dikatakan sebagai malam malam Lailatul Qadar, bukan tengah malam tapi ketika malam hari telah berganti malam, maka itulah malam Lailatul Qadar. Cuma kapan jatuhnya secara detail kita tidak tahu. Ini untuk menguji kita manusia, kira-kira kita manfaatkan dan bulan Ramadan ini. Karena Rasulullah SAW itu 10 terakhir bulan Ramadan itu tidak pernah tidur. Ketika masuk malam bulan Ramadan di malam ke-20 itu, Rasulullah SAW tidak pernah tidur untuk meraih kemuliaan dan keberkahan di bulan suci Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Lalu yang kedua, keadaan yang kedua, sengaja Allah pertemukan kita dengan Ramadan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengangkat derajat kita umat manusia. Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir puasa yang kita lakukan hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada kita derajat ketakwaan, derajat yang paling tinggi sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semuanya mampu memanfaatkan momen yang begitu langka ini selama sebulan penuh ini, yang pada akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf kepada Allah, kepada sama-sama kita mohon ampun. Untuk itu sebelum kita mengakhiri kajian kita pada pagi hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada
ini ada problem hidupnya, baik problem ekonomi dan lain sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera beri jalan keluarnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai dan ijabah semua niat baik kita. Walillahi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك يا الله اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا ارحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالاسلام واختم لنا بالايمان واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وركوعنا وتضرعنا وتعبدنا وتكسرنا يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده يا الله تفرقا معصوما. ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz telah memberikan penjelasan kita untuk hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita jalankan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja